Assalamualaikum teman-teman. Hai. Hai, kami mahasiswa dari Unindra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Mustaqim. Saya Nabila Putri Syakira. Di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu kenalan kami nih untuk tugas MKWK Pancasila terkait korupsi. Let's Let's go. go. Halo, selamat sore Kak. Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta. Tujuan kami mengundang kakak ke sini untuk mewawancarai kakak mengenai kasus korupsi nih Kak. Sebelum itu, boleh nggak kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, namaku Feby Amelia Nora. Aku bekerja saat ini sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan, unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Backgroundku adalah IT. Nah, Kak, kan di negara ini tercinta kita ini pasti kakak sudah nggak asing nih yang namanya korupsi. Apa sih kakak pahami tentang korupsi? Korupsi menurut aku, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Terus contoh-contohnya juga berbagai bentuk korupsi, yaitu seperti suap, pemerasan, penggelapan, dan kolusi. Itu sih menurutku. Jadi korupsi itu merupakan kayak penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Nah, Kak, di Indonesia ini kan banyak ya kasus korupsi kita. Nah, opini Kakak tentang kasus korupsi di Indonesia itu apa sih? Opini aku tentang korupsi tentu saja merugikan negara ya, karena kan dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan, melambatnya pertumbuhan ekonomi kita, menurunnya investasi asing ke negara kita. Terus yang seharusnya dana yang dikorupsi dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti pembangunan infrastruktur, jalur bangunan perkeretaapian atau bandara, dan fasilitas-fasilitas umum publik lainnya gitu. Menurut aku gitu sih opiniku. Nah, kebetulan nih, Kakak kan kerja di perhubungan ya, Kak ya? Kementerian Perhubungan. Nah, di tempat kerja Kakak tuh ada nggak sih kasusnya itu? Kasus tentang korupsi di... Kebetulan beberapa bulan lalu unit kerjaku tuh sempat kedatangan KPK ya. KPK tahu ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pimpinan eselon 2 aku itu sebagai tersangka korupsinya. Terkait kasus pembangunan proyek pembangunan jalur perkeretaapian. Duduk perkaranya itu terkait suap menyuap, dan saat ini memang masih dalam tahap pengembangan penyidikan sih, seperti itu. Tanggapan Kakak tentang korupsi itu gimana tuh, Kak, menurut Kakak? Tanggapanku sangat prihatin ya pastinya, terlebih kasus tersebut juga menjerat unit kerjaku sendiri yang saat ini aku tempati, serta menjerat langsung pimpinan eselon 2 aku. Jadi suasana di kantor tuh kayak seakan berubah jadi langsung kaku, langsung ya menegangkan gitulah gitu, karena masih dipantau sama KPK nih, terkait pengembangan penyidikannya. Ya udah, jadi diharapkan sih kami juga sebagai pegawai nantinya juga belajar ya dari kasus pimpinan eselon kami tersebut gitu. Kita sebagai pegawai nggak boleh kayak begitu gitu. Jadi kita diharapkan lebih jujur dan berintegritas. Setelah terbuktinya kasus korupsi itu, apakah karyawan-karyawan lain juga langsung diperiksa juga nggak sih, Kak? Kena kasus korupsinya itu? Ada beberapa, banyak yang yang diperiksa, karena kan itu tersistematis ya. Jadi karena pimpinan eselon 2 kami yang kena, jadi tuh dicari tuh breakdownnya, ini siapa yang terikat, siapa yang terkait gitu-gitu. Ternyata memang pas didalami lebih lanjut ya memang ada, misalkan kayak PPK-nya, terus ada PPK itu ini pejabat pembuat komitmen gitu, jadi semacam kepala proyeknya. Nah itu yang ternyata jatuhnya bersekongkol lah gitu sama ini ya, jadi terjerat juga kayak gitu. Menurut kakak faktor penyebab utama dari kasus yang lagi kita bahas ini apa sih Kak? Menurutku faktor korupsi yaitu kurangnya transparansi ya, dan lemahnya penegakan hukum kita di Indonesia. Faktor-faktornya juga rendahnya upah dan tunjangan kita, misalkan kayak pegawai negeri sipil, gajinya tuh kan nggak seberapa gitu kan, terus juga kurangnya fasilitas yang memadai, terus ya itulah jadi yang membuat mereka itu mencari-cari cara ilegal
untuk gimana mendapatkan keuntungan pribadi yang tadi yang aku bilang gitu. Jadi memang kurangnya etika dan nilai jujur serta integritas. Terus juga korupsi itu juga tersistematis kan dari pimpinan ke bawahannya ataupun sebaliknya dari bawahan ke atasan gitu, memberi suap atau segala macam. Ya kayak contoh kasus di tempatku itu. Terus yang faktornya juga dipengaruhi lemahnya kontrol internal sama eksternal. Jadi memang harus seimbang, harus kuat gitu. Nah kan ini ada faktornya ya Kak, faktor penyebab. Nah solusinya apa sih Kak? Solusi dari kasus korupsi ini yaitu memang kita sebagai pegawai atau sebagai pimpinan tuh harus memberikan contoh yang baik terhadap pegawainya gitu, misalkan dengan menerapkan memperbanyak sosialisasi terkait anti korupsi, terus juga menambahkan transparansi dan akuntabilitas, terus menanamkan pendidikan dan kesadaran anti korupsi sejak dini gitu, kayak misalkan kalian semua ya kan gitu. Jadi nanti pas bekerjanya nanti di saat di dunia pekerjaan ya akan lebih berintegritas gitu, diajarkan sejak dini. Terus juga penegakan hukum kita juga harus diperkuat gitu, ditingkatkan gitu, ditegakkan lebih kencang lah gitu, karena kan kalian tahu sendiri kan gimana lemahnya hukum kita di Indonesia. Katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya, seperti itu. Kak, terakhir nih ya Kak, apa sih harapan Kakak untuk masa depan pencegahan korupsi di Indonesia? Aku sih berharap masa depan pencegahan korupsi di Indonesia tuh akan lebih baik. Aku berharap pemerintah dan masyarakat juga dapat bekerja sama untuk mencegah korupsi dan menciptakan Indonesia yang bersih dan korupsi. Seperti itu sih. Baik Kak Febi, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Febi yang udah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Mungkin sampai di sini aja ya Kak ya, pertanyaan-pertanyaan kita nih kami sudah paham ya terkait kasus korupsi yang ada di lingkungan kerja Kakak. Terima kasih banyak ya Kak Febi. Kalian nanti sebagai penerus bangsa jangan korupsi ya. Siap Nanti Kak. kalau udah jadi eselon, udah jadi pimpinan. Terima kasih ya Kak Febi. Nah, kita sudah sampai nih pada video akhir wawancara ini. Jadi dari sini kita dapat simpulkan ya bahwa korupsi itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan suatu kejahatan yang buruk yang biasa terjadi di pemerintahan. Nah, Korupsi ini juga bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya masalah besar bakal dimulai dari masa kecil. Jadi berpikir dulu ya sebelum bertindak teman-teman. sampai di sini saja wawancara kami dari kelompok 4 MKWK Pancasila. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita akan mewawancarai di sebuah kafe di Jatikeramat. Langsung aja let's go ya guys ya. Udah penuh kan beneran? Apa enggak? Gua gak ikut, gak apa-apa di sini. Minta gua Berangkat guys. Berangkat. Semangat. Kita berangkat guys. Langsung aja stay tune ya. Jangan kemana-mana. Ya kan masuk dokumentasi laporan proposal, laporan akhir. Enggak, kalau enggak lu yang fotoin. Udah nggak bisa gitu. Kasih masuk. Enggak, libur. Lah, gimana sih? Main dia. Oh. Nanti jalan-jalan ke Ragunan. Siapa itu? Itu kan punya lu. Baru lahir itu kayaknya. Ini kali. Oh, tapi sambil nyetir bisa bawa kamera. Bisa. Anjay. Kita tinggal dia guys. Pura-pura doang. OTW langsung aja. On lah. Let's go. Kita tinggal ya guys tuh guys. Kali ini kita mau kemana Mas? Rap? Kita Kemana mau kita? ke Jatikeramat. Jatikeramat guys. Ada siapa nih? Kak Renata, Kak Isan, Kak El, yang Al belakang
tidak terlalu kelihatan ya. Enggak, maksudnya emang ini ya cahayanya ya guys ya, cahayanya.